Presiden Amerika Serikat Donald Trump seakan tidak berhenti menuai sorotan. Terbaru, Trump bahkan diusulkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menerima Nobel Perdamaian tahun ini. Yang jadi pertanyaan, apa yang membuat Netanyahu merasa Trump pantas diganjar Nobel Perdamaian tahun ini dan seberapa besar kemungkinan Trump untuk meraihnya? I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. And you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. Netanyahu mengungkap salinan surat pengajuan Trump meraih Nobel Perdamaian itu sebelum jamuan makan malam Senin 7 Juli 2025 malam waktu Washington DC atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Pertemuan Trump dan Netanyahu dengan para pembantunya berlangsung di ruang biru Gedung Putih. Mereka antara lain membahas gencatan senjata di Gaza dan serangan gabungan AS Israel ke Iran. Dalam beberapa bulan terakhir sejak kembali ke Gedung Putih, sepak terjang Donald Trump menarik perhatian dunia. Selain karena gaya berdiplomasinya yang tak terduga, klaim-klaimnya yang bombastis terutama soal menjadi juru damai juga mengundang tanya. Cara seperti itu tampak dalam upaya Trump meredam perang Rusia-Ukraina. Trump antara lain menggunakan elemen logam tanah jarang untuk menegosiasikan perdamaian Rusia-Ukraina. Demikian pula terkait gencatan senjata di Gaza. Langkah Trump dinilai tak sepenuhnya demi menyelamatkan warga Palestina di Gaza. Misi Trump oleh sejumlah pihak lebih bernuansa menyelamatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dari tekanan domestik dan global. Tak mengherankan bila Netanyahu yang oleh Mahkamah Pidana Internasional tengah diburu karena dugaan kasus kejahatan perang lantas menominasikan Trump untuk mendapatkan Nobel Perdamaian. Selain Netanyahu, Pakistan pada bulan Juni juga mengangkat isu serupa, menominasikan Trump atas perannya dalam perdamaian Pakistan-India. Sejak jadi Presiden AS pada 2017, Trump nampak sangat berhasrat pada Nobel Perdamaian. Dulu ia berharap mendapatkannya karena bisa berunding dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan mendorong Abraham Accords di antara negara Arab dengan Israel. Kini harapan Trump untuk meraih Nobel Perdamaian kembali muncul. Tapi pertanyaannya, bagaimana lembaga pemberi penghargaan Nobel memutuskan siapa yang layak dan bagaimana proses penganugerahannya? Sesuai wasiat Alfred Nobel, penemu dinamit, anugerah Nobel Perdamaian harus diberikan kepada pribadi yang melakukan hal terbaik untuk mempererat hubungan antara bangsa dengan menghilangkan atau mengurangi kekuatan militer serta mendorong perundingan perdamaian. Siapa saja dapat mengusulkan nama yang dijagokan, pejabat pemerintah, anggota parlemen, kepala negara, sejarawan, ahli ilmu sosial, hukum, filsuf, mantan penerima Nobel, dan lain-lain. Namun seorang tak bisa mengusulkan dirinya sendiri. Setiap tahun, pertemuan perdana panitia Nobel digelar pada bulan Februari. Para anggota dapat mengajukan calon yang namanya kemudian didaftarkan dalam daftar calon penerima Nobel. Tahun lalu, ada 286 nama dinominasikan. Dan di tahun 2025 sudah ada 338 calon untuk anugerah perdamaian, terdiri dari 244 calon perorangan dan 94 lembaga. Panitia Nobel kemudian menyusun data para calon penerima Nobel yang kemudian dinilai oleh kelompok nasihat ahli dan para pakar terkait. Panitia Nobel berusaha mencapai mufakat dalam memutuskan penerima anugerah Nobel. Namun jika tak tercapai kesepakatan, dilakukan pemungutan suara. Keputusan akhir seringkali diambil beberapa hari sebelum pemenang anugerah Nobel diumumkan. Selain sebuah medali dan piagam, peraih Nobel Perdamaian juga menerima uang sebesar 1,15 juta dolar AS. Sebagai sosok teladan, ia tentu akan mendapat perhatian dunia. Perhatian itu tentu akan mendatangkan banyak hal lain, termasuk popularitas dan pengaruh. Setiap tahun, pengajuan nominasi ditutup pada bulan Januari dan peraih anugerah Nobel diumumkan pada bulan Oktober. Merujuk ketentuan itu, berarti usulan Netanyahu baru bisa masuk ke meja panitia Nobel tahun depan. Dengan kata lain, Trump tidak akan dipertimbangkan dalam nominasi Nobel tahun 2025. Meskipun harapan Donald Trump untuk meraih Nobel Perdamaian tahun ini harus pupus, pencalonan oleh Benjamin Netanyahu dan Pakistan tentu menambah deretan kontroversi seputar sosoknya. Akankah nominasi Trump benar-benar dipertimbangkan tahun depan? Dan apakah diplomasi tak terduga Trump layak disejajarkan dengan para penerima Nobel Perdamaian sebelumnya? Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya?